Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kapita Selekta Statistika akan mempresentasikan proyek 3 kami mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen kakao dengan regresi berganda dummy. Coklat dihasilkan dari biji buah kakao yang telah mengalami serangkaian proses pengolahan, sehingga bentuk dan aromanya seperti yang terdapat di pasaran. Sebuah perusahaan yang memproduksi permen coklat memproduksi buah kakao di Ghana dan Pantai Gading yang menyumbang lebih dari 60% produksi kakao global. Dengan itu, kami tertarik untuk mempelajari perkembangan kakao dengan cara melihat faktor yang paling mempengaruhi produksi kakao secara signifikan. Metode statistik yang kami gunakan yaitu regresi berganda dummy dengan persamaan regresi berganda dummy dan model persamaan yang diestimasi adalah sebagai berikut. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi kakao secara signifikan dan menjelaskan panen masa depan agar berhasil mengantisipasi jumlah bahan yang diperlukan. Data yang kami gunakan yaitu data mengenai hasil panen untuk 244 pohon berbeda yang diambil sampelnya di sebuah lokasi di Pantai Gading selama 18 periode tahun. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan tahapan metode sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu statistika deskriptif, di mana di sini kami menggunakan 20 variabel dengan tipe data numerik, kategorik, dan ada data berbentuk karakter yaitu variabel Monvi2, di mana data kategorik ini dibagi menjadi dua yaitu data nominal dan juga data ordinal. Di sini diberikan tabel mengenai statistika deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut. Tahapan selanjutnya yaitu eliminasi variabel, di mana kami menggunakan dua cara eliminasi variabel. Tahapan yang pertama yaitu uji multikolinearitas, di mana kita mau melihat variabel mana yang terjadi multikolinearitas atau variabel-variabel mana yang terindikasi memiliki informasi yang sama. Berdasarkan hipotesis dan uji statistik dengan bantuan software R, di sini didapatkan yang terjadi multikolinearitas yaitu pada 4 variabel ini, yang dimana setelah ini variabel-variabel tersebut tidak digunakan kembali atau tereliminasi. Yang kedua yaitu eliminasi variabel menggunakan uji korelasi, di mana kita mau melihat variabel mana yang tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependennya. Dengan ini variabel dependennya yaitu HAVI atau hasil panen. Di sini berdasarkan hipotesis dan hasil uji statistik dengan bantuan software R didapatkan ada 3 variabel yang tidak memiliki hubungan signifikan, yang dimana ketiga variabel ini akan tereliminasi. Selanjutnya yaitu pemilihan model. Pemilihan model menggunakan eliminasi backward. Dilakukan dengan mengeliminasi satu-satu variabel untuk mendapatkan model-model terbaik. Kemudian memilih model menggunakan perbandingan AIC terkecil dari setiap model yang diperoleh. Dari model 1, kita peroleh bahwa variabel yang paling tidak signifikan yaitu variabel SML dengan p-value-nya 0,85 yang lebih besar dari 0,05. Nah, variabel SML ini selanjutnya akan kita eliminasi. Dari model 2, variabel yang paling tidak signifikan yaitu variabel faktor dari flu dengan p-value-nya 0,22 yang lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel ini akan kita eliminasi. Kemudian dari model 3, variabel yang paling tidak signifikan yaitu variabel TY dengan p-value-nya yaitu 0,20 yang lebih besar dari 0,05. Variabel ini akan kita eliminasi. Dari model 4 diperoleh variabel yang paling tidak signifikan yaitu variabel S-vektor dari Ken dengan p-value 0,20 yang lebih besar dari 0,05. Variabel ini akan kita eliminasi. Dari model 5, variabel yang paling tidak signifikan yaitu variabel Will dengan p-value yaitu 0,10 lebih besar dari 0,05. Variabel ini akan dieliminasi. Kemudian kita lihat bahwa dari model 6, variabel yang tersisa yaitu variabel LRG, SMI, dan S-vektor dari flu, di mana semua variabel ini sudah signifikan dan tidak perlu kita eliminasi lagi. Dari model 1-6 yang telah diperoleh, selanjutnya kita bandingkan nilai AIC. Dapat dilihat bahwa nilai AIC terkecil jatuh kepada model 5.
Nah, model 5 ini akan digunakan untuk analisis regresi selanjutnya. Langkah berikutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan hasil uji Kiki-plot, sebaran residual cenderung tidak mengikuti garis lurus yang ada. Sama halnya dengan histogram yang menunjukkan adanya squamous positif. Keduanya mengindikasikan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Dari uji statistik menggunakan Kolmogorov-Smirnov, di mana hipotesis awalnya yaitu residual model berdistribusi normal, H1-nya yaitu residual tidak berdistribusi normal. Dengan p-value dari output R yang diperoleh yaitu lebih kecil dari 0,05, artinya tolak H0 yang berarti residual tidak berdistribusi normal. Karena residual tidak berdistribusi normal, maka akan dilakukan transformasi variabel HV dengan menggunakan transformasi Box-Cox. Dari output Kiki-plot, sebaran cenderung mengikuti garis lurus, sama seperti histogram yang menunjukkan seperti lonceng. Kedua visualisasi ini mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal. Dapat pula dilihat dari uji Kolmogorov-Smirnov dengan p-value-nya yaitu lebih besar dari 0,05, yang artinya terima H0 bahwa residual model berdistribusi normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji ini ingin melihat apakah variansi bersifat homogen atau tidak, di mana hipotesis awal yaitu tidak terjadinya heteroskedastisitas, H1 yaitu terjadinya heteroskedastisitas. Dengan menggunakan uji Bruce-Pagan atau BP-test diperoleh bahwa p-value-nya 0,40 yang lebih besar dari 0,05, maka terima H0 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian, uji autokorelasi. Uji ini ingin melihat apakah residual saling berkorelasi atau tidak, di mana H0-nya yaitu tidak terjadi autokorelasi, H1-nya terjadi autokorelasi. Dengan menggunakan uji Durbin-Watson diperoleh p-value yaitu 0,102 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, terima H0 yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada residual model. Selanjutnya, uji multikoliniaritas. Ingin melihat apakah antar variabel independen saling berkolerasi atau tidak, di mana H0-nya yaitu tidak terjadi multikoliniaritas antara variabel independen yaitu VIF-nya kecil dari 10, H1 yaitu terjadi multikoliniaritas antara variabel independen dengan VIF-nya yaitu lebih besar dari 10. Dapat dilihat dari keempat variabel nilai VIF-nya yaitu kurang dari 10, maka dapat kita katakan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas antara variabel independen. Dilakukan estimasi parameter model dengan bantuan software R, karena model akan dibentuk adalah regresi linear berganda dummy, maka terlihat bahwa variabel FLW terbagi menjadi beberapa variabel. Maka, untuk model yang terbentuk adalah seperti pada kotak pertama. Dalam hal ini, beta 4 sama dengan 0, karena variabel FLW dengan nilai 1 merupakan kategori baseline. Selanjutnya, memasukkan nilai estimasi parameter ke dalam model seperti pada kotak kedua. Terlihat informasi mengenai R-squared. Nilai R-squared yang dihasilkan pada model ini adalah sekitar 20% pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Karena nilai R-squared ini dianggap masih terlalu kecil, maka penguji akan mencoba melihat apakah terdapat outlier dan membuang outlier tersebut. Deteksi outlier dilakukan dengan cara melihat nilai mutlak residual standar dengan nilai theta, di mana theta merupakan nilai Z tabel untuk signifikansi tertentu. Karena alfa yang kita gunakan sebesar 5%, maka nilai theta sama dengan 1,96. Jika nilai mutlak R standar lebih besar dari theta, maka data tersebut dideteksi sebagai outlier. Berikut beberapa data dengan nilai R standarnya melebihi 1,96. Data-data yang teridentifikasi sebagai outlier ini selanjutnya akan dibuang dan model akan diuji ulang dimulai dari uji asumsi klasik sampai estimasi parameter model. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas berdasarkan hipotesis dan hasil Kiki-plot, histogram, dan Kolmogorov-Smirnov yang mempunyai nilai p-value di atas 0,05 maka terima H0 atau residual berdistribusi normal. Selanjutnya uji heteroskedastisitas berdasarkan hipotesis dan hasil BP-test dengan nilai p-value di atas 0,05 maka terima H0 atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi berdasarkan hipotesis dan hasil uji Durbin-Watson dengan nilai p-value di atas 0,05, maka terima H0 atau tidak terjadi autokorelasi. Yang terakhir, uji multikoliniaritas berdasarkan hipotesis dan nilai VIF semua variabel di bawah 10, maka terima H0 atau tidak terjadi multikoliniaritas.
Selanjutnya akan dilakukan estimasi parameter ulang. Dengan bantuan software R didapatkan hasil seperti tabel berikut. Selanjutnya memasukkan nilai estimasi parameter ke dalam model. Nilai R-square yang dihasilkan pada model ini sebesar 23%. Pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nilai R-square pada model ini lebih baik dibandingkan model sebelumnya, yang berarti pengaruh variabel X terhadap variabel Y lebih besar. Selanjutnya, uji ANOVA. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value lebih kecil dibandingkan alpha 5%, maka artinya tolak H0, yang berarti terdapat satu variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Uji goodness of fit dengan hipotesis H0 model dapat diterima dan H1 model tidak dapat diterima. Dengan bantuan software R didapatkan nilai p-value sama dengan 1, yang artinya lebih besar dari alpha 0,05, maka artinya terima H0, yang berarti model dapat diterima. Setelah terpilihnya model regresi linear berganda dummy, kita dapat menginterpretasikan model. Yang pertama, variabel yield berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap hasil panen. Yang kedua, variabel LRG berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil panen. Yang ketiga, variabel SMI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap hasil panen. Yang keempat, variabel FLW sama dengan 2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil panen. Yang kelima, variabel FLW sama dengan 3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil panen. Yang keenam, variabel FLW sama dengan 4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil panen. Yang terakhir, variabel FLW sama dengan 5 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap hasil panen. Kesimpulan, yang pertama, beberapa variabel independen memiliki multi-call yang tinggi. Kedua, sebagian besar variabel independen memiliki nilai korelasi yang kecil. Yang ketiga, setelah dilakukan pemilihan variabel, maka didapatkan model regresinya. Selanjutnya, yaitu pemilihan model terbaik dengan membandingkan nilai AIC terkecil menggunakan metode backward. Dengan bantuan software R, didapatkan model terbaik yaitu HV sama dengan WILD plus LRG plus SMI plus S-vector FLW. Yang keempat, pada saat uji asumsi klasik terdapat pelanggaran pada asumsi normalitas, sehingga dilakukan transformasi data pada variabel HV. Yang kelima, R-square dari model HV trans memiliki nilai yang cukup kecil yaitu 20%, sehingga dilakukan pengecekan outlier pada data. Kemudian membuang outlier tersebut. Setelah dilakukan model ulang, nilai R-square naik menjadi sebesar 23%. Yang keenam, model akhir yang terbentuk dari hasil analisis regresi linear ini adalah model regresi linear berganda dummy dengan model estimasi parameter sebagai berikut. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.